Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran e-learning MAN 1 Kota Makassar. Dan tak lupa pula kita hanturkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani kebenaran. Baik, hari ini adalah pertemuan kita dalam proses pembelajaran e-learning dan kita akan membahas materi akhlak tercela pada bidang studi akidah akhlak. Untuk itu, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Akhlak tercela. Oke, ada beberapa pertanyaan dalam materi ini. Yang pertama, apakah akhlak tercela itu? Seperti apakah akhlak tercela itu? Bagaimanakah induk-induk dari sifat tercela? Materi pertama, pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela diartikan sebagai perbuatan buruk dan tidak lazim dilakukan, baik melanggar hukum ataupun memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon perlindungan dari akhlak yang buruk, seperti sabdanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak dan tingkah laku yang buruk, hawa nafsu, dan dari penyakit." Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang luhur dan membenci akhlak yang tercela. Karena itu setiap orang harus berusaha menjauhi akhlak tercela. Ada beberapa akhlak tercela. Yang pertama adalah zalim. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim kepada lingkungan, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud zalim terhadap diri sendiri ini adalah berlaku tidak baik terhadap dirinya. Misalnya, seorang remaja yang suka begadang setiap malam, padahal tubuh kita perlu beristirahat yang cukup. Seorang atlet yang terus saja latihan dan terus berolahraga tanpa memikirkan bahwa tubuhnya itu adalah sudah lelah. Nah, kalau salim terhadap orang lain tentunya adalah mensalimi baik secara fisik ataupun secara kata-kata. Dan terakhir adalah zalim terhadap lingkungan dan salim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salim terhadap lingkungan tentunya adalah memperlakukan lingkungan tidak baik, misalnya menebang pohon secara sembarangan, tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kalau salim kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menjalankan segala perintahnya atau bahkan justru larangannya lah yang sering dikerjakan. Yang kedua adalah egois. Egois itu berarti selalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. 3. Kikir. Kikir dengan hartanya dan tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain, tidak mau mengeluarkan uangnya untuk membantu fakir miskin, dan termasuk korban-korban bencana alam dan sebagainya. 4. Ria dalam melakukan amal perbuatan. Orang seperti ini bukan mereka orang yang tidak suka membantu, bukan pula mereka orang yang tidak suka beribadah.
Justru orang ini adalah orang yang suka menolong, suka membantu, tetapi diperlihatkan kepada orang lain. Ibadah-ibadah yang dilakukannya itu diceritakan kepada orang lain. Yang kelima, suka berbuat dosa. Nah, ini adalah sebuah kesenangan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan terus-menerus, dan bahkan dia tidak menyadari bahwa perbuatan ini adalah perbuatan tercela. 6. Mudah putus asa. Ya, setiap manusia itu pasti pernah merasakan kegagalan. Bahkan orang sukses pun sebelum dia mencapai tingkat kesuksesan, dia juga pernah merasakan kegagalan. Untuk itu, jangan pernah putus asa ketika mendapatkan hambatan, mendapatkan rintangan, halangan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, tidak suka berkorban. Baik berkorban untuk dirinya, berkorban untuk orang lain, negara, masyarakat, atau bahkan agama. Kedelapan, selalu pesimis. Ya, orang seperti ini tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri, selalu menganggap bahwa tidak memiliki kelebihan, selalu merasa bahwa dia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Intinya adalah dia tidak pernah yakin dengan kemampuan diri sendiri. 9. Takabur. Ini biasa juga disebut dengan istilah angkuh atau sombong dalam bergaul dengan teman-teman sebaya ataupun orang yang lebih tua atau bahkan orang yang lebih muda. Ke-10, rakus. Ya, rakus terhadap harta benda, hal-hal yang sifatnya keduniawian. Akibatnya orang seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. 11. Kufur. Kufur terhadap nikmat Allah dan tidak tahu bersyukur. Kufur terhadap segala yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri umurnya yang panjang, mensyukuri hartanya, mensyukuri fisik yang diberikan oleh Allah. 12. Yang terakhir adalah pendendam. Nah, orang seperti ini itu sulit sekali memaafkan orang lain. Sedikit saja perlakuan orang terhadap dirinya, niatnya cuma satu, membalas. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, induk-induk sifat tercela. Ada beberapa jenis akhlak tercela yang harus dihindari. Yang pertama, setiap ucapan dan perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran. Yang kedua, setiap sesuatu yang diharamkan, baik itu perbuatan keji, sesat, maksiat, permusuhan, kebencian, cekcok, dan lain-lain. Adapun konsistensi setiap muslim untuk menjauhi akhlak tercela. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan ucapan yang buruk. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan buruk. Nah, inilah kedua hal yang harus konsisten untuk menjauhi. Baik anak-anak sekalian, materi singkat hari ini yang bisa dijadikan sebuah nasihat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah hindari akhlak tercela. Walaupun itu sulit, tetapi sebisa mungkin kita menghindarinya. Yang kedua, jadilah orang yang beruntung, yaitu orang yang senantiasa berusaha lebih baik hidupnya hari ini dibanding hari kemarin, dan berusaha hidupnya lebih baik hari esok dan hari ini. Baik, untuk materi hari ini yang saya sampaikan bisa diperdalam dan dibaca bukunya, buku Akidah dan Akhlak kelas 1 Madrasah
Alia. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan kita bertemu kembali dalam pembahasan selanjutnya, mewaspadai hubud dunia. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Cukup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.